Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pengolahan yang berubah sifat bahan. Ini dari bahan yang setengah jadi menjadi jadi atau bahan yang berbeda dari bahan awalnya. Jadi setiap diproses pengolahan selalu akan dibarengi dengan penurunan nilai mutunya atau nilai gizinya, karena pasti akan berubah. Ada beberapa yang terdenaturasi proteinnya dengan proses pengolahan itu. Hanya saja dengan perbaikan proses dengan teknologi yang tepat, kita bisa meminimalis kerusakan itu. Tetapi yang menjadi kelebihan ikan yang sudah diolah itu yang pasti dia sudah ada terdenaturasi, berubah strukturnya, bahkan ada yang bisa berubah menjadi senyawa berat molekul kecil. Itulah yang menjadi keunggulannya sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Ini beberapa olahan produknya. Nah, ini setiap misalnya ikan asin dia pasti akan kurang, tetapi dengan teknologi yang tepat, garamannya berapa persen, menggunakan pemanasannya seperti apa, itu juga akan bisa meminimalis kekurangan. Kelebihannya tadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Ini tepung ikan. Tepung ikan ini semua bisa diolah, baik yang sisa maupun yang ikan yang utuh. Kalau kita menginginkan kandungan protein yang tinggi, ya kita pakai yang utuh, karena akan lebih lengkap kandungan proteinnya. Nah, tepung, image-nya tepung pasti yang berwarna putih tepungnya, sehingga di teknologi kita harus perhatikan. Kalau misalnya kita ingin membuat tepung ikan karena diisi perut, warnanya menjadi lebih gelap, ya kita buang di bagian isi perutnya misalnya, dan di insangnya, karena itu akan mempengaruhi di produk akhirnya, di pembentukan warnanya lebih gelap. Nah, itu ikan yang utuh, kemudian ada proses perebusan dulu, kemudian ada yang membuang tulangnya, karena tulang dan sebagian yang lain itu bisa mempengaruhi warna. Kemudian ini di produk proses pemerasan seperti itu, karena ini adalah produknya akhir adalah tepung. Image-nya tepung itu ya tabur, sehingga ada proses yang untuk menekan atau mengurangi kadar airnya. Kemudian ada proses milling jadi tepung. Kemudian ada proses ini dikeringkan, kemudian digiling jadi tepung ikan. Ada yang seperti ini prosesnya, atau bisa juga ada proses penggilingan, kemudian dikeringkan kembali supaya benar-benar tepungnya itu mempunyai kualitas dengan bagus, terutama dia karena dia bentuk tepung ya, dia tidak menggumpal. Nah, ini kriteria tepung ikan pun berbeda menurut grade-nya. Grade-nya dipilih atau dibaginya berdasarkan kandungan proteinnya. Ya. Kemudian ini produk akhir ini hampir sama dengan konsentrat protein ikan. Saya akan tunjukkan konsentrat protein ikannya dulu. Nah, ini konsentrat protein ikan ini hampir sama dengan bentuk akhirnya, sama-sama tepung. Tetapi yang beda, kalau di proses penepungan tadi tidak tidak ada proses ini ekstraksi atau pembuangan lemak dalam tubuh ikan. Ya, kemudian, nah ini ada penambahan NaCl, ada penambahan HCO3 ini selama proses pencucian di daging ikan yang akan dibuat konsentrat ini untuk mencegah dinaturasi yang berkelebihan, sehingga ada penambahan garam di situ untuk menuju di proses ekstraksinya. Jadi yang perlu diperhatikan, bentuk akhirnya sama dengan tepung ikan, tetapi
Yang beda di proses pembuatan konsentrat protein ikan itu adalah proses ekstraksi, pembuangan lemaknya menggunakan pelarut organik. Pelarut organik yang mendekati kelarutannya dengan air, sehingga bukan yang tinggi. Ada yang isopropanol, ada yang bukan etanol. Dan proses ekstraksinya itu berulang karena benar-benar sampai lemaknya itu rendah. Kenapa seperti itu? Kalau tadi di tepung ikan itu berdasarkan kandungan proteinnya, grade-nya, tetapi kalau di konsentrat protein ikan itu berdasarkan grade-nya, untuk grade yang paling bagus itu kandungan lemaknya 0% atau paling banyak hanya 0,75. Selain juga dibarengi juga pasti dengan kandungan protein yang tinggi. Oleh karena itu juga diperhatikan pelarut yang digunakan. Bisa menghilangkan lemak tetapi tidak menurunkan kandungan proteinnya. Nah, ini yang diperhatikan di sini di konsentrat protein ikan. Selain protein yang tinggi, selalu grade yang tinggi itu adalah kandungan protein yang tinggi, tetapi di sisi lain kandungan lemaknya di konsentrat protein ikan itu harus yang paling tinggi, paling banyak hanya 0,75. Kemudian grade yang berikutnya ini 3%, yang berikutnya lebih dari 10%. Itu bedanya antara konsentrat protein ikan dan tepung ikan. Semua bahan baku baik sisa maupun yang utuh bisa digunakan. Hanya yang perlu diperhatikan kalau kalian ingin membuat konsentrat protein ikan, karena di situ ada proses ekstraksi yang menggunakan pelarut organik. Kalau kalian ingin memanfaatkan sisa, akan lebih hitung-hitungan biaya produksinya lebih tinggi. Karena apa? Kita menggunakan limbah, tetapi selama prosesnya kita menggunakan pelarut. Pelarut itu kan tidak murah. Nah, jadi diperhatikan itu untuk berbicara menuju industrinya. Ya, itu jadi bedanya antara tepung ikan dan konsentrat protein ikan. Meskipun hasil akhirnya sama tepung, tetapi di prosesnya akan berbeda. Kemudian ini hidrolisat protein ikan. Ini adalah hasil hidrolisat yang saya buat. Nah, tadi konsentrat protein ikan juga saya pernah buat. Semua berbahan baku ikan rucah. Selama ini saya selalu memanfaatkan ikan rucah yang berukuran kecil ya. Ini juga saya memanfaatkan ikan rucah yang saya buat hidrolisat protein ikan. Nah, keunggulan dari hidrolisat protein ikan adalah sifat fungsionalnya. Hidrolisat itu adalah melalui proses hidrolisis. Kalian tahu yang berperan di proses hidrolisis adalah enzim yang bekerja di situ. Enzim itu kerjanya rigid, dia terkontrol, suhu tertentu, pH tertentu, lama dan lamanya juga tertentu, karena dia spesifik memotong asam amino tertentu juga, sehingga aktivitas proteolitiknya itu tertentu. Nah, itulah yang saya coba buat. Nah, ini karena saya menggunakan ikan rucah, saya membuat hidrolisatnya juga yang memang sampai saat ini penelitian tentang hidrolisat protein ikan selalu digunakan. Karena dari jenis ikan yang berbeda, dari enzim yang digunakan yang berbeda, akan menghasilkan kualitas hidrolisat yang berbeda juga. Tergantung optimasi masing-masingnya. Nah, memang hidrolisat yang tepatnya itu biasanya digunakan enzim yang murni. Karena apa? Enzim yang murni itu tadi kerjanya itu akan optimum pada saat dia menghidrolisis sampai menghasilkan asam amino tertentu yang mempunyai sifat fungsional yang tinggi. Kalau ini saya hanya sederhana karena ada pakai ikan rucah yang murah. Kemudian kenapa saya tambahkan air, karena enzim itu larut air, sehingga saya harus tambahkan air untuk menghancurkan ikan juga, memudahkan menghancurkan ikan juga untuk menjadi media proses hidrolisisnya. Nah, kemudian saya atur pH-nya, saya menambahkan ada dua, satunya dengan daging hati nanas, yang saya harapkan di situ ada
Di hati nanas ada apa? Ada enzim apa? Enzim apa coba? Bromelin. Ada enzim bromelin yang di hati. Kalau di pepaya? Papain. Nah, itu juga saya pernah menggunakan itu. Tetapi kalau nggak salah sih yang optimal memang pakai papain, nggak salah. Lupa saya dari hasil penelitian itu. Saya udah publikasi juga. Jadi kalau ini saya coba, kenapa pakai nanas selain saya harapkan di situ ada enzim bromelinnya juga, dia juga bisa, saya harapkan bisa menutupi bau amis. Saya tambahkan di hancuran ikan seperti ini ya, ada hancuran antara ikan sama air, juga saya blender, kemudian saya tambahkan ini juga, saya blender juga, saya tambahkan. Nah, karena bromelin itu suhu aktivitas proteolitiknya itu sekitar pH mendekati netral ya, sekitar 5 sama 6. Nah, saya atur pH-nya di pH sekitar itu. Kemudian kalau yang sampel yang lain, saya tambahkan enzim yang ada di isi perut ikan. Jadi isi perut ikan itu meskipun dibuang, saya bisa pakai itu menjadi sumber enzim karena asumsinya di situ ada enzim pepsin. Enzim pepsin itu kerjanya di pH rendah, sehingga saya atur juga pH-nya sama-sama menggunakan asam cuka komersial. Kenapa asam cuka komersial? Karena supaya tidak banyak merusak proteinnya atau mendenaturasi yang berkelebihan di proteinnya, saya pakai asam cuka komersial yang tidak seberapa kuat asamnya. Saya atur sekitar pH 3 sampai 4. Begitu saya inkubasi sesuai dengan suhu optimum aktivitas proteolitiknya. Kalau yang pH rendah di pepsin itu sekitar 37, kalau yang di bromelin itu sekitar 55 kalau nggak salah. Saya inkubasi, saya masukkan di oven, diatur suhunya, kemudian kita lihat waktu itu karena saya tambahkan enzim endogenous, sehingga waktu hidrolisnya tidak lama, sekitar tidak sampai 1 hari bisa langsung menghasilkan filtratnya. Kemudian saya saring. Nah, hasilnya kalau yang ini, kalau yang perhatikan kursornya, kalau yang bening ini adalah hasil penyaringan yang menggunakan isi perut yang diatur pH-nya sekitar 3 sampai 4. Tapi yang keruh ini yang pakai bromelin. Nah, kenapa berbeda? Ini bromelin ini saya udah saring berapa kali dan saya coba saring pakai vakum juga, hasilnya tetap sama. Ya, seperti keruh. Nah, kenapa seperti ini? Karena kalian perhatikan tadi saya sudah jelaskan di awal, ini ada kerjanya adalah enzim. Enzim itu akan memotong asam amino tertentu. Enzim bromelin sama enzim pepsin itu memotong asam amino yang berbeda. Akibatnya juga hasil cairan yang terbentuk pun berbeda. Jadi seperti tadi, oleh karena itu tadi saya jelaskan bahwa hidrolisis itu dia terkontrol semuanya, dia rigid kerjanya karena ini dia di suhu yang tertentu, waktu hidrolisis yang tertentu, pH tertentu, konsentrasi yang tertentu juga kalau ingin menghasilkan aktivitas protein yang optimum. Jadi dia rigid, pH-nya tertentu, suhunya tertentu. Kalau waktu sama konsentrasi ini tergantung kita mau ekstraknya berapa banyak. Kalau kita mau, nah itu pun juga diperhatikan karena kerjanya enzim itu kan gembok dan kunci ya. Jadi itu ada substrat, kemudian enzim itu akan menghidrolisis sesuai dengan substratnya itu. Kalau sudah semua nempel antara gembok dan kunci, ya itu sudah dia akan optimum di situ. Kalau kebanyakan substratnya tapi enzimnya sedikit, juga sisanya sudah tidak lagi bisa dikerjakan oleh si enzim itu, jadi percuma. Oleh karena itu titik optimumnya antara waktu dan konsentrasi itu yang tepat pemberian enzimnya ya. Nah, itu keunggulannya, beberapa sifat fungsionalnya, ada kelarutannya, kecernaannya. Nah,
dari beberapa sifat ada foamingnya, itu banyak dipakai hidrolizat protein ikan itu untuk fortifikasi misalnya, kemudian untuk diet, pengemulsi, pengisi, pengembang dari beberapa sifat keunggulan sifat fungsional dari hidrolizat ini. Nah, bentuk akhir hidrolizat memang dari awal cairan, tetapi untuk lebih memudahkan pemanfaatannya, dia bisa dalam bentuk pasta, bisa dalam bentuk bubuk. Kalau bubuk kan dikeringkan, seperti pada prinsipnya pada saat membuat tepung tadi. Kalau pasta tinggal dievaporasi, diuapkan, sehingga dia menjadi lebih kental. Biasanya juga ada bahan pengisinya sih, untuk mengentalkan. Jadi itu kalau tepung tadi kenapa lebih awet, kan ada proses pengeringan di situ. Hidrolizat ini kalau dalam bentuk cairan, kalau lebih awet disimpannya di suhu dingin, karena bagaimanapun juga peluang pertumbuhan mikrobanya ada, karena di situ masih ada kandungan proteinnya atau zat gizi yang lain. Tapi kalau dibubukkan itu akan lebih awet. Nah, biasanya karena di sini adalah isinya itu adalah asam amino dan asam amino bebas hasil proses hidrolisis, sehingga untuk membuat hidrolisa itu dalam bentuk bubuk, proses pengeringan yang tepat itu harus tepat dipilihnya. Biasanya menggunakan kering beku, karena kering beku itu proses pembekuan, pengeringan mulai proses pembekuan, tetapi dia tidak mengurangi nilai nutrisinya. Atau pakai spray drying. Tapi kalau yang oven dia akan rusak. Yang paling tidak bisa merusak asam amino sama asam amino bebas yang terkandung di hidrolizat itu adalah dengan kering beku. Nah, ini karena kandungan proteinnya tinggi, aplikasinya luas ya, bahkan sampai ke beberapa minuman juga sudah ditambahkan ini. Kemudian terutama untuk minuman yang untuk suplemen untuk olahragawan ya, karena ini adalah lebih mudah larut, terutama untuk intoleran juga. Orang yang susah proses pencernaannya biasanya menggunakan hidrolizat ini juga. Kemudian untuk yang non pangan biasanya ditambahkan untuk produk kosmetik, karena dia udah bentukannya udah asam amino, sehingga lebih mudah diserap karena sudah berat molekul kecil. Nah, ini beberapa teknik pembuatan hidrolizat macam-macam, ada yang menggunakan asam, ada yang menggunakan basa dan enzimatik. Tadi yang saya buat dan sekarang banyak dilakukan sampai sekarang menggunakan secara enzimatik, karena itu yang lebih mudah dilakukan dan menghasilkan produk yang mempunyai sifat fungsional yang tinggi. Asam amino yang terbentuknya juga ini lebih murah, lebih cepat, dan asam amino yang dihasilkan juga bagus, sehingga sifat fungsionalnya juga lebih tinggi. Kalau asam sama basa ini lebih susah menghandle di persiapan bahannya. Ini beberapa kelemahan kalau timbul nasabah di hidrolizat bisa dicegah dengan menambahkan enzim. Karena itu biasanya yang paling banyak diteliti sampai sekarang menggunakan enzimatik, karena pengurangan atau terbentuknya rasa pahit itu bisa dihindari. Oke, tadi sudah. Nah, sekarang kecap ikan. Tadi hasil hidrolizat yang saya buat tadi, saya waktu itu sudah mencoba membuat menjadi kecap dengan cara kalau kecap ikan itu kan salah satu produk fermentasi ya, kecap ikan. Kalau kalian makan sushi biasanya suka ada yang asin-asin, itu adalah kecap ikan. Dia mulai proses fermentasi. Keunggulannya, setiap keunggulan di proses fermentasi itu adalah timbul aroma yang khas.
selain juga terbentuk asam amino dan asam amino bebas melalui proses fermentasi ya. Yang bekerja di situ kan juga enzim, tapi mulai proses fermentasi. Selain enzim juga enzim yang dikeluarkan oleh mikroba yang menghidrolisis bahan baku yang di proses fermentasi itu. Nah, di kecap ikan itu mulai proses fermentasi dia panjang waktunya, karena keunggulan di proses fermentasi itulah aroma yang kuat. Kecap ikan itu 6 bulan, 1 tahun sampai banyak lama waktu yang untuk menghasilkan kecap ikan. Karena itu khasnya ada di aromanya. Nah, untuk memotong waktu hidrolisisnya ini kita bisa buat dari hidrolisat. Makanya saya coba buat dari hidrolisat, saya tambahkan bumbu dan direbus kemudian disaring, jadilah kecap ikan. Hanya memang aromanya tidak sekuat kalau kita buat kecap ikan dari yang secara tradisional. Nitrasi juga ini juga salah satu fermentasi ikan yang biasanya dibantu dengan ada proses penggaraman di situ, tetapi juga ada enzim terutama yang dari udang itu ternyata ada enzim fitolitik yang ada di udang sehingga dia bisa menghaluskan cangkangnya sehingga produk terasi yang dari udang itu halus. Kemudian tekniknya pun berbeda, ada yang terasi yang basah, ada yang bentuk padat. Beda tekniknya, beda di produk akhir yang dihasilkan. Nah, ini ada proses penjemuran, kemudian ada proses penghancuran, ada proses penggaraman. Nah, proses penggaraman inilah yang berperan di proses fermentasi itu. Jadi seperti tadi yang pada saya jelaskan, di proses fermentasi yang berperan adalah bakteri asam laktat atau bakteri yang kita inginkan. Yang paling mendominasi adalah memang bakteri asam laktat. Kenapa di proses fermentasi itu selalu menggunakan kadar garam yang tinggi? Beda dengan ikan asin ya, kenapa dia tidak tinggi? Karena ada proses pengeringan. Tapi kalau di proses fermentasi ini adalah produknya basah, sehingga yang bisa menekan pembunuhan bakteri yang tidak diinginkan, yaitu pembunuh utama patogen, garam itulah yang berperan menyeleksi. Sehingga yang kita harapkan yang mendominasi di awal fermentasi sampai akhir fermentasi adalah bakteri asam laktat. Di antaranya itu karena bakteri asam laktat adalah salah satu bakteri juga yang tahan kadar garam tinggi. Itu yang berperan selama proses fermentasi, yang menghidrolisis beberapa bahan bakunya. Oleh karena itu nitrasi, kalau cangkang udang kan masih ada teks kerasnya, tetapi ada enzim fitolitik yang merubah teksturnya itu menjadi halus atau memotong-motong teksturnya. Kemudian proses penggaraman perannya itu akhirnya jadilah beberapa produk terasi. Kalau yang basah berarti dia memang tidak sampai dibentuk padat, sehingga dia masih ada proses penjemurannya juga tidak lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.